أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, a'azani wa a'azakumullah. Suatu hal yang harus kita fahami, bahwa kita hidup ini oleh Allah Ta'ala hanya satu tujuan, agar kita ini beribadah kepada Allah, melaksanakan perintahnya dan meninggalkan larangannya. Yang mana kalau kita melaksanakan perintahnya, keuntungan untuk kita. Dan kalau orang itu melanggar hukum Allah, ya dosanya menimpa kepada dirinya. Sama sekali perintah Allah Ta'ala kepada kita bukan untuk kepentingan Allah, tapi kepentingan diri kita. Kalau kita membuat sesuatu punya tujuan, Allah juga begitu membuat manusia ada tujuan. Allah berfirman, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Itu surat Adz-Dzariyat 56. Tidaklah aku menciptakan jin dan manusia melainkan supaya beribadah kepadaku. Maknanya melaksanakan perintahnya yang wajib maupun sunnah. Melaksanakan perintah Allah Ta'ala lebih mudah, karena beliau bersabda, ad-dinu yusrun, agama itu mudah. Maka orang tidak bisa sholat berdiri boleh dengan duduk, tidak bisa siam bebas dia dari siam. Dan inilah kemudahan Islam. Demikian juga Allah Ta'ala melarang kita untuk kebaikan kita, karena apabila larangan itu dilanggar, bukan Allah yang rugi, tetapi manusia yang rugi, karena manusia akan berhadapan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini pentingnya kita menuntut ilmu, dan pentingnya kita mengaji, bahwa hidup kita ini bukan hanya sekedar menurut hawa nafsu kita, tapi ada perintah yang harus kita laksanakan, ada larangan yang harus kita tinggal. Kelanjutan bab di sini dijelaskan oleh Al-Imam Abu Ja'far At-Tahawi, wa man radda hukmal kitab kana minal kafirin. Barang siapa yang menolak Al-Quran, menolak hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia adalah orang kufur. Dan ini harus kita fahami. Pentingnya orang muslim memperhatikan ayat Allah. Kita baca, kita fahami, untuk kita amalkan sekiranya kita mampu. Larangannya kita tinggalkan, karena meninggalkan larangan lebih mudah daripada melaksanakan perintah. Karena perintah ini ada hubungannya dengan tenaga, ada hubungannya dengan kekuatan, dan juga ada hubungannya dengan harta. Orang tidak akan bisa melaksanakan zakat kalau dia tidak punya harta. Tetapi meninggalkan larangan lebih mudah, karena tidak ada beban. Maka apa yang disampaikan oleh Al-Imam Abu Ja'far At-Tahawi, siapa yang menolak hukum Al-Quran, menolak hukum sunnah, maka dia orang kafir, namanya menolak kufur. Karena itu Allah Ta'ala membagi orang ini ada dua, faminhum kafirun wa minhum mu'min, wa minkum kafirun wa minkum mu'min. Ada yang kufur dan ada juga yang mukmin. Yang kufur masuk neraka, yang beriman masuk surga. Adapun dalil di sini menunjukkan orang yang tidak mau berhukum dengan hukum Allah,
tidak mau melaksanakan perintahnya, tidak mau meninggalkan larangannya, termasuk kufur. Disebutkan dalam surat Al-Maidah 44. Wa man lam yahkum bima anzalallah faulaika humul kafirun. Barang siapa yang tidak berhukum dengan hukum Allah maka kufur. Makanya kita menghukumi anak kita, menghukumi diri kita, menghukumi istri kita, keluarga kita dengan hukum Allah. Karena itu hukum yang paling baik, yang mesti manfaatnya tidak ada madorotnya. Ini supaya kita tahu kita sholat mengikuti sunnah beliau, kita siap mengikuti yang dicontohkan beliau. Semua urusan hidup kita 24 jam ada peraturan, dari mulai kita bangun tidur sampai mau tidur lagi. Bayangkan kita buang air ada peraturannya, bertemu istri juga ada caranya, kemudian kita keluar dari masjid, masuk masjid, semuanya ada peraturan yang itu tidak bisa kita peroleh kecuali dari Al-Quran dan Sunnah. Dalil yang lain, Allah Ta'ala berfirman, ma yujadilu fi ayatillahi illa alladhina kafaru. Itu surat Ghafir nomor 4. Ma yujadilu, tidaklah yang membantah ayatillah, ayat-ayat Allah, dibantahnya, ditolaknya, illa alladhina kafaru, melainkan itu orang itu dikatakan kufur. Jadi kita tidak boleh membantah ayat Allah. Kita laksanakan yang mampu, yang tidak mampu kita istighfar. Ya, jadi kita ini oleh Allah Ta'ala diturunkan Al-Quran bukan untuk bantah membantah, bukan untuk ditawar, tapi untuk dilaksanakan. Sami'na wa ata'na, kita dengarkan dan kita taati. Makanya Allah menjelaskan, ma yujadilu fi ayatillahi illa alladhina kafaru. Tidaklah yang membantah ayat Allah melainkan orang kufur. Surat Ghafir ayat nomor 4 dan juga ayat nomor 69. Alam tara ilal ladzina yujadiluna fi ayatillahi anna yusrafun. Belumkah mereka itu tahu, alam tara, belumkah kamu tahu wahai Nabi, orang suka membantah ayat Allah Ta'ala. Yujadiluna fi ayatillahi anna tusrafun, bagaimana mereka dipalingkan dari keimanan, bagaimana mereka dipalingkan dari tauhid. Ini menunjukkan kita tidak boleh membantah ayat. Yang menciptakan kita Allah, yang berhak mengatur kita adalah Allah. Selanjutnya penjelasan dari Syekh Shalih Fauzan hafizahullah ta'ala, faman radda hukmal kitabi was sunnah. Siapa yang membantah kitab Allah yaitu Al-Quran dan membantah hadis, wa'taradu ala dzalika, dan mereka menolak, tidak mau mengamalkan, bahkan juga tidak mau mendakwakan, wa dhahaba ilal aqli, dia hanya berpijak pada pikirannya, wa tafkiri, dan juga pikirannya, akal dan pikirannya, sara minal kafirin, termasuk orang kufar. Karena itu kita tidak menjumpai orang kafir kecuali berpijak kepada rasio, perasaan, berpijak kepada pikirannya. Orang Muslim berpijak pada Al-Quran. Karena kita bersyahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Demikian juga kita beriman pada Allah, beriman kepada kitabnya, beriman kepada Rasulnya. Makanya dikatakan orang mukmin orang yang beriman pada Allah, orang beriman pada kitabnya dan juga Rasulnya. Ini harus kita fahami, karena kita ini akan dihisab dan akan bertemu dengan Allah dan akan diadili oleh Allah. Mumpung kita masih hidup, ya, perbaiki diri kita sebelum kita dicabut oleh Allah Ta'ala roh kita. Li'annal imana bil kitabi was sunnah, karena beriman kita kepada Al-Quran, beriman kita pada hadis, huma ruknani min arkanil iman, dua-duanya termasuk rukun iman. Apa faedahnya anak kita sejak kecil disuruh menghafal rukun iman, iman pada Allah, malaikatnya, kitabnya, rasulnya, hari akhir, dan juga hari yaitu takdir yang baik dan juga yang jelek. Tidak lain supaya difahami dan diamalkan. Karena Al-Quran bukan hanya hafalan atau zikrun, tetapi hendaknya diwujudkan dalam amalan.
Seandainya Al-Quran ini tidak perlu diamalkan, tidak perlu beliau mendakwai kita, menyuruh kita sholat. Bukankah sholat amalan? Bukankah siam amalan, zakat amalan, dan juga seterusnya. Ini bab yang pertama yang harus kita fahami. Bagaimana kita selalu memahami ayat Al-Quran untuk kita amalkan, yang dilarang kita jauhi, yang diperintahkan mari kita laksanakan sesuai dengan kemampuan kita. Selanjutnya, fahadha jumlatun ma yahtaju ilai man huwa munawwarun qalbuhu. Orang yang kembali, saya baca dulu. Fahadha, dan ini jumlatun merupakan deretan. Ma yahtaju, yang dibutuhkan ilai kepadanya, man huwa munawwarun qalbuhu, bagi orang yang hatinya dikasih petunjuk oleh Allah. Munawwar maknanya dikasih hidayah. Min awliyaillahi ta'ala, dari wali-wali Allah. Jadi orang bisa melaksanakan Al-Quran hati ini adalah ulama sunnah, di antaranya adalah para anbiya dan juga para sahabat. Makanya kita mengetahui secara hidup mereka, walaupun banyak rintangan ketika para nabi ini berpegang kepada wahyu Allah, maka menjadi orang yang paling baiknya manusia di permukaan dunia. Sebaliknya orang yang memusuhi para nabi menjadi orang paling jeleknya manusia di permukaan dunia. Dan tidak kita menjumpai para nabi, para utusan Allah Ta'ala orang jelek, tidak. Karena apa? Berpegangnya kepada sunnah, berpegangnya pada Al-Quran. Dan kita jumpai sendiri, kita ini menuntut ilmu masih sedikit dibandingkan dengan orang tidak menuntut ilmu. Beda, baik dalam ketaatan kita kepada Allah, rasa takut kita kepada Allah, melaksanakan perintah. Padahal kita belum semaksimal mungkin menuntut ilmu semisal Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Namun kita rasakan, dan kita tidak merasa menyesal kenapa kemarin saya menuntut ilmu, kenapa sekarang menuntut ilmu. Ya, karena orang menuntut ilmu, Allah Ta'ala memberikan kebahagiaan, menjadikan orang yang baik. Khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu. Paling baiknya kamu, hai manusia, yang mempelajari Al-Quran dan juga mau mengajarkannya. Maknanya ayyahtajuhu fi umuril qadha wal qadar. Maknanya manusia ini butuh tentang takdir Allah, butuh pula dengan ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fa anta tu'minu bil qadari, kita wajib mengimani takdir. Ketika ada musibah, oh ini takdir ya Allah. Bagaimana ketika ada musibah kita mencari pahala dengan bersabar, dengan beristighfar, dengan mencari sebab kenapa musibah ini menimpa pada kita. Karena musibah itu ada penyebabnya. Ma asaba min musibatin fa bima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir. Tidaklah musibah yang menimpa kepada dirimu melainkan karena dosamu, tapi Allah memaafkan yang banyak. Fa anta tu'minu bil qadari wa maratibahu al-arba'ah. Kita wajib mengimani takdir, dan yaitu maratib, yaitu persyaratan beriman kepada takdir ini ada 4. Pertama, kita wajib meyakini Allah Ta'ala mengetahui. Sebelum kita diciptakan, Allah Ta'ala mengetahui dulu. Ya'lamu ma fis samawati wa ma fil ardh. Allah mengetahui apa yang ada di langit dan bumi. Lain dengan kita. Ilmu kita ini setelah kita menjadi besar. Ilmu kita ini setelah kita asalnya bodoh menuntut ilmu. Tapi ilmunya Allah tidak diawali dengan kebodohan. Wa huwa 'allamul ghuyub. Dan itu sifat dzatiyah yang tidak akan hilang dari Allah Ta'ala. Beda dengan manusia, ada lupa dan juga tidak ingat. Yang nomor 2, mengimani takdir kitabatullah, bahwa Allah Ta'ala mencatat amal kita. Setelah diketahui, dicatat amal kita. Mengutusnya malaikat agar mencatat amal kita. Dan bahkan juga sebelumnya ditulis di Lauh Mahfuz. Sebagaimana banyak dalil yang menjelaskannya. Beriman kepada takdir, bahwasanya Allah Ta'ala berkehendak kepada kita. Dengan dasar ayat, wa ma tasyauna illa ayyasha'allahu rabbul alamin. Kamu manusia tidak bisa berkehendak, termasuk kita masuk masjid, kita bisa bicara, kita bisa sholat, itu kehendaknya Allah. Kalau Allah Ta'ala tidak menghendaki, tidak mungkin kita sholat.
Makanya ada orang yang tidak sholat, ada orang yang tidak menuntut ilmu. Karena apa? Kesalahan mereka, mereka tidak mau mohon kepada Allah. Inilah yang harus kita syukuri. Jadi kita ini berkehendak karena Allah Ta'ala yang menghendaki. Yang nomor 4, khalaqahullah, Allah yang menciptakan kita. Walladzi khalaqalakum ma fil ardi jami'ah. Allah yang menciptakan kamu di dunia ini untuk kalian semuanya. Apa yang ada dunia itu untukmu. Ini adalah yaitu rukun takdir. Allah mengetahui kita sebelum kita wujud, dan Allah Ta'ala menulis amalan kita sebelum kita diwujudkan. Nomor 3, Allah Ta'ala berkehendak kepada kita. Nomor 4, Allah Ta'ala menciptakan diri kita. Ini semuanya rahasianya Allah yang tidak bisa kita ketahui. Baru kita akan tahu kalau seperti ini, bahwa hari ini kita ditakdirkan Allah Ta'ala di masjid menuntut ilmu. Untuk besok kita tidak tahu. Makanya kita hendaknya memohon kepada Allah, ihdinas siratal mustaqim, ya Allah tunjukkan jalanmu yang lurus. Tu'minu bitafasiliha, kita wajib mengimani secara terinci allati ja'at fil kitabi was sunnah, yang ada di dalam Al-Quran dan Sunnah. Dan inilah kekurangan kita. Bayangkan kalau kita seperti para sahabat setiap hari baca Al-Quran, bukan hanya membaca, tetapi difahami maknanya, diamalkan, menjadi orang yang paling baiknya umat. Karena itu Allah Ta'ala memuji para sahabat, kuntum khaira ummah, kamu hai para sahabat paling baiknya umat, ukhrijat linnas, dikeluarkan akan dicontoh oleh manusia, ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Karena kamu hai para sahabat memerintahkan yang baik, perintah Allah kamu sampaikan kepada umat, yang sunnah kamu sampaikan pada umat, yang dilarang kamu melarang umat dengan larangan Allah Ta'ala. Itulah baiknya mereka. Dan memang betul, kalau orang itu beribadah kepada Allah, yang wajib, yang sunnah, mesti jadi orang baik, sebagaimana kebaikan para utusan, kebaikan para sahabat. Selanjutnya, ada pun orang tidak mau beribadah, tidak mau membaca Al-Quran, tidak mau memahami, bahkan juga tidak mau belajar, menjadi orang paling jelek. Karena kebaikan itu dengan ilmu. Tidak ada baik tanpa ilmu. Amal soleh itu harus diawali dengan ilmu. Bayangkan pedagang yang sukses itu diawali dengan belajar, mempelajari ilmu perdagangan. Demikian juga orang pandai membuat sesuatu, awalnya dia belajar, sehingga Allah Ta'ala memberi kemampuan mereka. Bagaimana kita tidak mempelajari ilmu din, yang itu merupakan kebahagiaan yang abadi untuk akhirat kita dan untuk ketenangan dunia kita. Wala tadkhulu fil munaqashat, kalau sudah qala Allah Ta'ala wa qala Nabi, jangan diperdebatkan. Munaqasah mana debat, jangan disanggah dan jangan ditolak. Karena Allah Ta'ala merintah kita mesti baik. Cari perintah Allah Ta'ala yang jelek tidak ada. Cari larangan Allah Ta'ala yang memadaratkan manusia tidak ada. Ketika orang menjauhi larangan Allah, mesti beruntung. Ketika orang itu melaksanakan perintah Allah, mesti menjadi baiknya manusia. Tidak ada manusia yang baik ini kecuali orang yang mengikuti sunnah beliau. Bayangkan kita mau mencuri tidak jadi, karena dilarang. Dan Allah Ta'ala melihat kita, malaikat mencatatnya. Bagaimana kita mau mencuri? Orang itu mau berbuat zina tidak jadi, karena apa? Allah Maha mengetahui sekalipun manusia tidak tahu. Begitu indahnya orang yang muraqabatullah, merasa diawasi oleh Allah Ta'ala. Wal i'tiradat, dan jangan dibantah. Islam itu bukan bantah-bantahan, dan Islam tidak boleh didiskusikan. Kita diskusi masalah sholat, tidak ada. Sholat sudah ada dalil, laksanakan. Siam sudah ada dalil, laksanakan. Hari raya sudah ada dalil, laksanakan. Zakat sudah ada dalil, laksanakan. Tidak boleh kita mendiskusikan agama. Kalau urusan dunia boleh, karena urusan dunia kita tidak tahu, tidak dalilnya secara umum. Perlu kita mengumpulkan orang-orang yang sifatnya ahli dalam urusan dunia untuk kita ambil faedahnya. Itu pun kadang-kala beda pendapat. Tetapi kalau kita kembali kepada din, sholat tidak berbeda pendapat, karena sudah ada tuntunan dari Rasulullah SAW.
bal ta'malul amal as-salihah wal asbab al munasabah. Tetapi amalkan amalan yang soleh tanpa menanya kenapa, tidak boleh. Kita amalkan, sholat kita amalkan, selesai. Bayangkan kalau kita disuruh Allah Ta'ala menanya apa rahasianya sholat, bingung kita. Kenapa sholat subuh 2 rakaat, maghrib 3 rakaat, asar 4 rakaat, tidak bisa menjawab karena akal tidak punya ilmu. Tetapi kita disuruh sami'na, dengarkan itu firman Allah, wa ata'na, laksanakan, selesai. Karena perintah Allah mesti baiknya, larangan Allah wajib kita tinggalkan mesti madharatnya. Selanjutnya, wa hiya darajatur rasikhina fil ilmi. Orang yang melaksanakan perintahnya Allah, meninggalkan larangannya, ini tandanya orang itu punya ilmu din. Tidak ada Nabi SAW yang membantah Allah. Para sahabat membantah nabinya tidak ada, apalagi membantah ayat Allah. Tapi orang-orang yang sifatnya tidak beriman, selalu mengejek, selalu menghina. Warasikhuna, namanya orang-orang yang rasik, yakni as-sabitina fi ilmi. Orang-orang yang kuat ilmu dinnya, tidak menanya, dilaksanakan. Karena dia tahu bahwa ini perintah Allah mesti baiknya. Alladzi indahum ilmun rasikhun, yang mana mereka memiliki ilmu yang kuat. Ini faedahnya orang memiliki ilmu din. Tidak menanya orang awam, tapi orang awam menanya pada orang punya ilmu. Walaisa indahum syukuk. Kalau orang itu sudah kuat ilmu dinnya, tidak ragu-ragu. Wala jahlun, dan tidak ada pula kebodohan. Karena ilmu itu mengikis kebodohan. Ilmu itu menghilangkan keraguan. Makanya lawannya ilmu ragu-ragu, lawannya ilmu bodoh. Makanya kalau orang sudah tidak punya ilmu, mesti dimasuki penyakit bodoh. Nah, orang bodoh itu marah karena dia tidak tahu. Orang punya ilmu bersabar dia. Dan orang ragu-ragu dia bingung. Orang punya ilmu tidak ragu-ragu dia. Apapun berita yang menyampaikan kepada dia, dia punya tahu, punya ilmu, tidak goyang. Berbeda dengan orang yang tidak punya ilmu atau ragu-ragu. Ada bicara orang bingung dia. Nah, fahum yu'minuna bil qada'i wal qadar. Orang-orang yang kuat ilmunya, para anbiya, para sahabat, mereka itu mengimani takdir tanpa menanya mengapa atau bagaimana. Karena kita disuruh mengimani, lalu kita disuruh beramal. Ya. Orang kalau beramal soleh, Allah akan menerima dengan syarat ikhlas, cocok dengan perintahnya beliau. Tidak mampu, kita istighfar. Ketika orang itu melanggar hukum Allah karena tidak tahu, istighfar kepada Allah. Karena Allah Ta'ala mengampuni dosa orang melakukan dosa tidak tahu. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Ya Allah, jangan kau hukum kami kalau kami ini lupa atau salah. Dan Allah menjawab, "Na'am, qad fa'altu, ya sudah aku kerjakan." Wa ya'maluna al-a'mal as-salihah, dan beramal amal soleh. Kalau orang itu beramal soleh, insya Allah takdirnya bagus. Karena takdir ini berbarengan dengan amal. Makanya kita diperintah dulu. Ketika diperintah mau melaksanakan perintah, insya Allah itu cocok dengan takdirnya. Kalau perintah itu ditolak atau dia melawan, maka takdirnya juga bukan termasuk orang yang baik. Cuma suatu saat kadang orang itu diterima oleh Allah Ta'ala tobatnya. Asalnya menjadi musuh kaum muslimin, lalu dia tobat menjadi orang muslim. Dan itu pernah dialami oleh sahabat, di antaranya sahabat Umar dan juga yang lainnya radhiyallahu anhu. Jadi masalah urusan tentang takdir kita tidak tahu. Yang penting perintah Allah Ta'ala yang wajib kita amalkan, perintahnya yang sunnah kita amalkan. Kalau kita mengamalkan berarti setara kita ini dengan takdir. Makanya Allah Ta'ala berfirman, fa amma man a'ta, ada pada orang suka dermawan, wattaqa, dan suka takwa kepada Allah, melaksanakan perintahnya, meninggalkan larangannya, wasaddaqa bil husna, dan membenarkan adanya hari imbalan di surga, fasanuyassiruhu lil yusra, akan kami mudahkan orang itu untuk menuju surga, akan kami mudahkan untuk beramal yang soleh. Makanya ada orang yang kalau sudah ditakdirkan oleh Allah Ta'ala beramal soleh, mereka merasa menyesal kalau meninggalkan amal soleh itu.
merasa rugi, merasa kurang, merasa berdosa. Tetapi orang kafir lain merasa bangga dengan maksiatnya. Naudzubillah min dzalik. Orang ahli bid'ah merasa bangga dia bisa menghalangi orang ahli sunnah berdakwah. Itu kebanggaan yang tidak benar, kebanggaan dari waswas syaitan. Tapi orang mukmin merasa senang bisa melaksanakan perintah Allah Ta'ala, merasa sedih ketika melanggar hukum Allah, sehingga dia harus istighfar. Nah, selanjutnya pula wayatrukun al-a'mal as-sayyi'ah. Mari kita tinggalkan amal-amal yang jelek, karena meninggalkan dosa itu lebih mudah. Ya, meninggalkan perbuatan zina sudah tidak keluar dari rumah, menikah selesai. Meninggalkan pencurian, kita mencari rezeki yang halal dengan dagang, menjadi kuli. Karena kebutuhan hidup kita sebetulnya sedikit, cuma rakusnya yang tidak pernah berhenti. Ya, manusia itu begitu. Jadi rakusnya keinginan yang banyak tidak pernah putus, padahal kebutuhannya itu hanya sedikit. Bayangkan kita butuh makan lebih sedikit daripada usaha kita untuk mengumpulkan makanan tersebut. Dan itu kita saksikan sendiri. Tidak ada orang kaya perutnya menjadi besar, ya, sehingga semuanya yang dimiliki itu dimakan semuanya. Kita punya baju 10 yang dibagi 2. Dan kadang-kadang hanya disimpan di lemari saja, karena tidak senang. Nah, itulah hakikatnya dunia. Makan kita beli, ketika memakan tidak selera. Tapi kalau orang itu lapar, makannya apapun yang halal dimakan. Jadi nikmatnya makan itu ketika dia sedang lapar. Makanya dalam satu hadis, nikmatnya orang siam ketika dia berbuka. Nah, wala yatadakhaluna ma'allahi fi sirrin min asrarihi. Jangan kamu ikut campur. Mengapa Allah menciptakan saya begini? Mengapa saya diperintah ini? Mengapa saya dilarang ini? Tidak boleh. Kita itu jangan menanya Allah. Allah Ta'ala membuat kita akan ditanya oleh Allah. La yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun. Itu firman Allah. Jangan ditanya kenapa Allah merintah kita, Allah melarang kita, itu hak dia. Tapi kita yang diperintah, karena kita akan kembali kepada Allah. Wala yatanaqasuna, dan jangan diperdebatkan, jangan diperbincangkan. Suatu yang sudah benar kita amalkan. Belum mampu kita istighfar. Jatuh kepada dosa kita istighfar. Wa yata'arraduna alaihi, dan mereka menolak. Oh, ini bertentangan dengan situasi, ini bertentangan dengan tabiat, ini bertentangan dengan adat. Itu bukan bicaranya orang muslim, tapi bicaranya orang yang dikuasai oleh hawa nafsu. Bayangkan kalau orang itu mengikuti hawa nafsunya. Jangankan masalah urusan Islam, dalam rumah tangga kalau kita mengikuti hawa nafsu, hancur keluarga kita. Tapi kalau orang itu mengerti masing-masing ada kekurangan, sehingga memaklumi yang ada, maka tenang hidupnya. Jadi hawa nafsu ini yang membawa kita resahnya rumah tangga dan juga resahnya masyarakat. Hadza sa'nur rasikhina fil ilmi. Inilah kedudukannya orang punya ilmu, tidak menanya mengapa. Ada perintah dilaksanakan ketika dia mampu. Belum mampu beristighfar. Ada larangan ditinggalkan, selesai. Enteng kita ini. Kalau mulut kita, pikiran kita tidak ikut campur dengan perintah Allah Ta'ala dan larangannya. Wa ammal juhalu, ada orang yang bodoh lain lagi. Fayadkhuluna fi dhalalatin, mereka ini masuk dalam kesesatan-kesesatan. Wa umurin ibtada'uha, dan perkara-perkara yang baru, yang bid'ah. Makanya ulama kita menjumpai ulama itu orang yang baik dan tidak meresahkan umat, karena yang disampaikan oleh Allah Ta'ala. Yang dilarang adalah larangan yang beliau, larangannya Allah Ta'ala. Selanjutnya, li'annal ilma ilmani. Ini al-Imam Abu Ja'far At-Tahawi mengatakan ilmu itu ada dua. Ilmun fil khalqi mawjudun, ilmu yang bisa diketahui oleh manusia. Wa ilmun fil khalqi mafqutun, dan ilmu yang tidak bisa diketahui oleh manusia. Mafqutun itu maknanya hilang.
Ilmu yang bisa diketahui oleh kita perintah Allah. Nah, dengan cara kita belajar. Larangan Allah Ta'ala. Kita baca Al-Quran itu ilmu yang maujud, ilmu yang wujud. Artinya kita bisa mempelajarinya dan kita bisa mengetahuinya. Melaksanakan perintah Allah, kita baca Quran, baca hadis. Meninggalkan larangan Allah, kita menjauhi ini, dilarang zina, dilarang mencuri, dilarang mengurangi timbang, dilarang menyuap, dilarang riba, dilarang. Ada ilmunya, ada semuanya. Tapi ilmu-ilmu yang kita tidak memilikinya seperti ilmu tentang takdir, jangan dicari. Karena itu sirrullah ta'ala ala ibadi, rahasia Allah Ta'ala yang Allah Ta'ala tidak menjelaskan kepada hambanya. Jangankan kita, Rasulullah SAW juga tidak tahu. Bahkan mati kita tidak bisa disensor dengan apapun. Ya, kita mesti mati. Kapan kita tidak tahu, di mana keadaan bagaimana tidak tahu. Tapi kita mesti mati karena kita telah menyaksikan sekian banyak keluarga kita yang telah mendahului. Jadi namanya ilmu mafqud, ilmu yang tidak kita bisa capai, jangan dicari-cari. Ya, kita menyerahkan kepada Allah, mengimani saja. Tapi ilmu yang bisa kita cari seperti melaksanakan perintah Allah, mari kita pelajari. Meninggalkan larangan Allah Ta'ala, mari kita jauhi. Ilmu hadis, ilmu Al-Quran itu namanya al-ilmul mawjud, ilmu yang mawjud yang ada pada makhluk. Nah, di sini dijelaskan oleh Syekh Shalih Fauzan hafizahullah taala, al-ilmu ilmani, ilmu itu ada dua. Ilmun ista'sara bihillah, yang mana ilmu yang disembunyikan oleh Allah, seperti tentang hari kiamat, kapan kita sakit, itu kan tidak tahu kita. Kapan orang tua ada musibah tidak tahu. Seperti ilmu yaitu tentang gempa bumi tidak tahu kita. Kapan banjir, kapan hujan tidak tahu. Belum tentu mendung turun hujan, dan belum tentu siang panas tidak hujan. Seperti itu kita serahkan kepada Allah. Jangan dicari dengan otak kita, karena tidak ada ilmu itu pada diri kita. Fala ya'lamuhu illa huwa subhanahu wa ta'ala. Tidak ada yang tahu kecuali hanya Allah Ta'ala, seperti disebutkan di dalam surat Luqman ayat yang terakhir, bahwasanya Allah mengetahui apa yang dilakukan oleh hamba besok, tapi kita tidak tahu. Kapan orang itu lahir juga tidak tahu. Dia istrinya hamil, kapan lahir tidak tahu. Dan apa yang wujud dalam wujud rahim ini kita tidak tahu. Tentang hari kiamat tidak tahu. Nasib kita pun juga tidak tahu. Namun dengan tidak tahu itu, kita diperintahkan oleh Allah Ta'ala untuk beramal yang baik, dan dilarang oleh Allah Ta'ala untuk yaitu melanggar hukumnya. Wa huwa alimul ghaib, hanya Allah Ta'ala yang tahu urusan ghaib. Sebagaimana Allah berfirman, alimul ghaibi, Allah yang maha tahu urusan ghaib. Fala yudhiru ala ghaibihi ahada, Allah tidak akan memperlihatkan urusan gaibnya kepada siapapun illa man irtadha mir rasul. Itu disebutkan dalam surat Jin itu. Kecuali Allah Ta'ala ketika memberitahu pada utusannya, seperti beliau mengatakan, nanti umatku ini akan akhir zaman pecah belah menjadi 73. Betul, sekarang bukan 73 lagi, lebih daripada 73. Tapi bila bicara sebelum meninggal dunia, nanti maknanya sebelum beliau meninggal dia, nanti umatku akan pecah belah sekian, dan umatku itu akan meniru orang Yahudi Nasrani. Dan betul, sekarang berapa banyak orang Islam memuji orang ahli kitab. Na'udzubillah min dzalik. Wa ilmun fil khalqi mawjudun, dan ada ilmu yang mana makhluk itu tahu. Allamahumullahu iyyahu, karena Allah Ta'ala memberitahu, memberi ilmu kepada hambanya. Wa 'allamaka ma lam ta'lam, firman Allah. Allah yang mengajari kamu wahai Nabi ketika kamu tidak tahu. Bayangkan ketika Nabi Adam diberi tahu ilmu oleh Allah Ta'ala tentang nama-nama di surga, malaikat tidak diberitahu, malaikat tidak tahu. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Malaikat memuji pada Maha Suci Allah, kami tidak punya ilmu ya Allah kecuali yang kau ajarkan kepada saya. Ini menunjukkan kita wajib menuntut ilmu.
Yang kita ilmu itu ilmunya Allah, yaitu Al-Quran dan juga hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Naam, 'allamahullahu iyahu. Maka Allah Ta'ala memberi ilmu kepada mereka. Wa huwa ma lahum fihi maslahah. Yang mana apabila ilmu itu ada maslahnya, makanya kita diperintah diajari sholat oleh beliau, itu ilmu dari Allah Ta'ala, karena sholat itu mesti ada manfaatnya. Inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sholat itu mencegah perbuatan keji dan mungkar. Bayangkan ketika kita sholat setengah jam, bebas dari kemungkaran. Ketika orang itu bersedekah, bebas dari kemungkaran. Ketika orang itu siam, mereka meninggalkan kemaksiatan. Ternyata ibadah itu membendung kemaksiatan. Karena Allah berfirman, innal hasanati yudhibnas sayyiat. Amalmu yang baik itu akan membendung kamu berbuat jahat. Kita masuk di masjid lain di pasar. Karena kita masuk di masjid, kita bertemu dengan saudara-saudara kita. Dan kita sholat, kita zikir, kita mendengarkan taklim di pasar lain. Bukan berarti tidak boleh di pasar. Tapi perbandingan orang masuk di masjid dengan di pasar jauh. Makanya beliau mengatakan, inna ahabbal bilati ilallahi masajiduha. Itu hadis riwayat Muslim. Lokasi yang paling dicintai Allah Ta'ala itu masjid. Karena fihi man yusolli, fihi man yattaqillah, orang-orang bertakwa kepada Allah. Wa abghadul bilati ilallahi aswaquha. Dan tempat yang paling dibenci oleh Allah Ta'ala pasar, karena bohong, mengurangi timbangan, memalsu, ya, dan juga banyak yang lain. Ini menunjukkan bagaimana kita selalu senang pergi ke rumahnya Allah, walaupun kita suatu saat boleh di pasar karena mencari rezeki, tapi jangan mengurangi timbangan dan jangan memalsu dan jangan bohong, karena bohong termasuk sifat orang munafik. Maka Allah berfirman, wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah. Allah Ta'ala mengajari para utusan Allah Ta'ala dengan kitab dan juga dengan hikmah, maknanya hadis. Inilah kebaikan para utusan Allah Ta'ala. Allah Ta'ala beri ilmu berupa Al-Quran, dibersihkan dadanya para utusan dari hawa nafsu, dari keinginan yang jelek. Tapi kalau kita lain, kita masih punya hawa nafsu. Oleh karena itu kita tepis hawa nafsu itu dengan amalan yang baik. Alkitab wal Qur'an. Alkitab maknanya Al-Quran di sini adalah makna kitabnya adalah Al-Quran. Wal hikmatu maknanya adalah as-sunnah. Jadi Allah Ta'ala membekali para utusan agar menjadi orang yang baik dan mengajak orang supaya menjadi baik, bukan dibekali dengan kekayaan dan bukan dibekali dengan fisik-fisik yang mengalahkan kekuatannya besi, tidak. Manusia seperti kita. Tetapi Allah Ta'ala membekali ilmu, nah, menurunkan wahyu kepadanya, menyuruh untuk diamalkan, itu menjadi sebabnya baiknya utusan. Dan ketika utusan mengamalkan ilmu, didakwakan menjadi sebab baiknya para sahabatnya. Wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah. Maka Allah Ta'ala mengajari mereka ini, atau para yaitu utusan itu mengajari umatnya berupa Al-Quran dan Sunnah. Wakila al-fiqha, adalah mengatakan al-hikmah itu fikih-fikih pemahaman, bisa. Karena makna hadis itu juga memahami dari fikih, memahami dari hadis. Fi dinillah, fallahu ta'ala 'allamana war rasulu 'allamana. Allah mengajarkan kita dengan Al-Quran. Ya, dan alhamdulillah Al-Quran dijaga oleh Allah, tidak. Wa ala alihi washabihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.